sampai Madinatul Ilmin Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Imam Hasan Al-Basri zaman ya, riwayat dengan Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin ini Abu Sa'id Hasan Al-Basri ini kesayangan Hasanain, Sayyidina Hasan thumma Al-Husain. Wah, ini berarti Habib ilmu dari Ahlul Bait berarti rahmat, sayang-sayangan, bukan. Al-adab fauqal alim dikatakan. Jadi bentuk bagaimana kita khabar Rasul, cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad ini mutlak. Allah terima salawat orang ini, ibadah orang ini mendapat fadilatus sunnah karena khabar Rasul. Kalau Nabi dikatakan Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Jadi kita belajar ini haram, gak ada khilaf. Ini subhat, gak ada khilaf. Oh, ini haram dan halal subhat. Ini makruh, gak ada khilaf, gak ada beda pendapat. Ini usuluddin dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi likulli syai'in lahu wa filah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati yanzilu rahmah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di majlis Maulidur Rasul wa zikir. Antum-antumah duduk guna untuk menggugurkan kewajiban, yaitu thalabul ilmin, zikir, salawat, yang dikatakan keutamaan, yang dikatakan ada sesuatu yang manfaat. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Sesaat amal-amal akan dihimpunkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan barokah daripada salawat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini yang menjadikan berat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ki Ihsan, mataan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antumah semua jamaah majlis Maulidur Rasul wa zikir, mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji nyambung fikih. Haram kalau dikerjakan ini mendapat dosa, ya. Sesuatu yang wajib ditinggal, apa yang haram. Jadi sebalik daripada wajib, haram. Jadi kalau halal, dia macam-macam halal. Ada yang dikatakan khilafiyah, beda pendapat.
Misal, Beb, api sama air. Api sama air ini bagaimana? Apa lebih utama mana, atau lebih berat yang mana, atau lebih buruk yang mana, atau lebih gak manfaat yang mana? Dia bilang air dia bisa nyiram api, atau dia bilang api bisa buat air panas. Itu khilafiyah. Dikatakan Rasulullah, ikhtilafu ummati yanzilu rahmah. Ya udah, air buat diminum, bikin kopi ya, bikin syahi, bikin teh, bikin qahwa, dipanasi pakai api. Nah, itu rahmat yang dikatakan minallahil karim, dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terus siang lebih lama daripada malam, muterin jam. Oh, ada keadaan Beb di daerah mana dia memang apa lebih lama siang apa segala macam. Nah, di situ dua pendapat, ya. Pendapat yang satu ya haram ya halal, pendapat yang satu ya haram ya halal. Ya, karena khilafiyah ini kalau nggak nyampe ya jadinya mujaddalah, jadinya debat. Jadi kalau ngerti tangan kita pegang apa kenceng misal, tangan kita sekuat itu megang itu, tangan-tangan yang lain belum tentu sekuat itu, sampai harus ngerti ya apa segala sesuatu tentang ilmu. Haram kalau dikerjakan sesuatu yang menyebabkan seorang tergugurkan wajibnya, melanggar. Ya. Ada beda pendapat. Jadi haram sesuatu yang dihukumi Allah Subhanahu wa taala enggak boleh dikerjakan. Berarti haram yang dikatakan wajib untuk ditinggal, pendapat yang satu mengatakan bahwa haram sesuatu yang enggak boleh dikerjakan. Khamar, minum minuman keras. Nah, ini Beb, ini minuman digunakan buat untuk luka misal. Ya, cara ekstrim, cara zaman bahla. Misal haram. Ya. Wah, berarti Habib Hussein berpendapat haram. Kalau sekarang boleh katanya. Ya. Jadi akhirnya beda pendapat. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ya, atau dibilang Al-Imam Ibnu Hajar. Ada dua Ibn Hajar. Ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Al-Imam Ibnu Hajar itu Al-Haytami. Kalau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Al-Imam Asqalani. Kalau dia memang orang ini lukanya itu dikasih alkohol, ya, dia berarti berhujah dengan yang boleh. Dia pakai pendapat yang membolehkan, ya, sesuatu yang najis, sesuatu yang dia kalau diminum, ya, khamar ini
gugur sholat 40 hari. Ada yang mengatakan 70 hari. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, tapi karena memang dia dalam keadaan luka si orang ini. Nah, pendapat satunya haram. Al-Imam Ibnu Hajar dipakai dua-duanya berarti haram. Ya. Jadi yang dikatakan al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jadi kalau ini lampu mati, udah nggak kelihatan. Kelihatan beb dari jendela kelihatan cahaya karena ada cahaya juga. Itu yang Al-Imam Asy-Syafi'i ajarkan kepada kita, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi sesuatu abu-abu yang mana dihukumi di halal ya haram, subhat ya, ini nggak usah dikerjakan, tapi nggak haram. Ini nggak usah ditinggalkan ya, tapi nggak haram, subhat. Jadi kita harus sering ngerjakan salat ini khusyuk supaya amarah ya, amarah ini yang menjadikan seorang itu dia berbeda pendapat. Ada sesuatu yang keluar dari aturan. Maka terus ada yang dikatakan rujuk, yang nengai. Jadi kalau misal dikatakan, oh ini nggak bisa ini khamar ini untuk terkena kulit karena dihukumin najis. Yang satu mengatakan boleh, yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Ini keluar dari kebiasaan. Nah, ada keterangan usuluddin. Usuluddin ini hukum asal. Karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Imam Ghazali radhiyallahu an. Khamar dia haram, baunya haram. Lu nggak cium baunya, ada di sebelah rumah lu, haram. Bayangkan, nggak sampai hukmiyah, masih share, ya, nggak jahar, nggak kelihatan, tapi terkena haram. Nah begitu. Terus ini beb, alkohol, ini ada satu benda ya, yang secara teknologi dijadikanlah bius segala macam gitu. Ya, mudah-mudahan kita sehat afiah, amin. Nah, ini kalau memang ya dia berubah, bukan khamar, walaupun merek ini Habib ngomong yang nggak ada khilaf, bukan khilafiyah. Walaupun yang beda merek, nggak ada di merek, ya, alkohol. Ya, alkohol ini tertulis di tempat ini botol-botol minuman. Yo. Alkohol nggak ada urusan. Nah, ada khilaf berarti di alkohol. Gitu. Kalau minuman itu haram. Ya haramun alaikum khamrun wal maisir. Allah melarang ketika di zaman Nabi SAW hidup. Pernah suatu zaman sebelum diharamkan dibolehkan setengah hari. Ada riwayat-riwayat. Nah, kalau amarah, kalau nggak ngerti, ya, orang bisa jahil, bisa bodoh karena akal orang ini dikuasai nafsu. Misal dari rokok,
minal makruhat, atau dari pikiran-pikiran buruk yang sifatnya enggak haram, makruh, yang enggak nyenengin, agak-agak ghibah, agak-agak maksiat, agak-agak apa, tapi enggak sampai haram. Ini ngerusak. Ini amarah hidup di diri seorang ini, sehingga terus dia punya pikiran, oh ini haram, oh ini halal, oh ini apa, nggak bisa, nggak boleh. Apa segala sesuatu terhukumi dari usuluddin, dari usul kitab Hujatul Islam Imam Ghazali radhiyallahu anhu, sahib Ihya Ulumuddin, yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Diriwayatkan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali ini yuqalu lahu ujubatuz zaman. Jadi kita sekarang ini semua ngikuti Imam Ghazali, Hujatul Islam Abu Hamid, sampai terus Imam Syafi'i, terus itu isnad ilmunya sampai Sayyidina Husain, terus Sayyidina Hasan, terus gurunya Abu Sa'id Hasan al-Basri, terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata wa kata, itu isnad sampai Madinatul Ilmin Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Imam Hasan al-Basri zaman ya, riwayat dengan Ibnu Sirin, Imam Ibnu Sirin. Ini Abu Sa'id Hasan al-Basri ini kesayangan Hasanain, Sayyidina Hasan sama Husain. Wah, ini berarti Habib, ilmu dari Ahlul Bait berarti rahmat, sayang-sayangan. Bukan. Al-adab fauqal alim dikatakan. Jadi bentuk bagaimana kita khabar Rasul, cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad ini mutlak. Allah terima. Salawat orang ini, ibadah orang ini mendapat fadilatus sunnah karena khabar Rasul. Kalau Nabi dikatakan Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Jadi kita belajar, ini haram, gak ada khilaf. Ini subhat, gak ada khilaf. Oh, ini haram dan halal subhat. Ini makruh, gak ada khilaf, gak ada beda pendapat. Ini usuluddin dikatakan. Jadi cinta, senang, hub yang akan nuntun seseorang. Bughd, benci ya, nah ini ajaran salah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Allah mengatakan, Allah katakan. Ada tafsir. Fakih menghukumi apa hukum di saat Allah mengatakan seperti itu. Kita dengarkan. Sampai Imam Syafi'i kagum kepada ayat ini. Diriwayatkan Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Sahib Adhkar An-Nawawi. Jadi saking Imam Syafi'i kagum sama ayat ini, itu ayat surah pendek, juz amah, juz akhir. Dengarkan Allah katakan, innal insana khusrin. Kita disuruh mendengar bahwa orang yang mendapat kerugian apa, di antaranya orang yang khilafiyah, yang dia sering beda pendapat, terputus dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ngerepotin Nabi, bahasa kasar. Ente ngerepotin orang tua, na'udzubillah. Ente ngerepotin teman, na'udzubillah. Apa guna ngerepotin orang? Abu Sa'id Hasan al-Basri bisa sholat di atas air, bayangkan. Dia punya karamah. Guru Sayyidina Hasan sama Al-Husain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahuhu, gurunya, itu sekali mengeluarkan pedang. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syahabi Bakar katakan, sekali mengeluarkan pedang ketika perang, itu 100 orang mati. Sekali mengeluarkan pedang dari sarungnya. Riwayat. Sekali gerakan pedang, 100 orang mati.
orang terus satu orang ini gatel bisayf, dikatakan ini apa, Saifullah Zulfikar ini, terus dikatakan begitu satu orang ini udah meninggalkan dunia, nggak ada khilaf, nggak ada beda pendapat. Syafaat Rasulullah. Terus Nabi katakan, "Waman ahabbani." Karena seorang ini menghidupkan sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW, mendapat kecintaan Rasulullah, cinta. Karena ma'ifil jannah, kata Rasulullah SAW. Akan mendapat kita ini insyaallah kumpul dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad di surga, di jannah. Amin. Kenapa? Karena kalau kita nggak kumpul sama Nabi, kita punya resiko. Ya, kita akan dihisab. Naudzubillah min dzalik. Azabun nar, azabul kubur. Terus di awal kita masuk ke alam barzah udah nggak enak. Terus Siratul Mustaqim udah pakai mampir. Salto udah. Karena amal pekerjaan yang mubazir nggak mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi haram ini perkara yang nggak ada khilaf, nggak boleh dikerjakan, haram. Wajib yang menghukumi seorang meninggalkan haram, berarti wajib harus ngerti. Wajib seorang ngerti apa yang dikatakan wajib. Kalau ada orang nggak ngerti hukum ini wajib, haram. Dia orang minuman keras ya diminum sama dia, karena dia nggak ngerti wajib, ninggalkan. Dia ngerti haram, terus dia minum. Orang ini ada jahil, orang ini udah dia ngerti ini haram, dia minum, nggak ngerti wajib, ninggalkan, nggak ada khilaf. Nah kalau itu tadi ditaruh di kulit buat apa segala macam sakit, khilaf. Nggak sama pendapat ulama. Zaman Rasulullah SAW hidup ada sufi. Sufi Masya Allah. Jadi sufi ini orang syariat tarekoh. Udah sampai hakikoh. Syariat ini haram, ini halal. Dia nggak mau ngerjakan ini, dia nggak mau itu. Dia punya kelebihan. Sufina atau ilmu tasawuf. Habib kan Al-Atos. Itu ada Al-Atos itu dari Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Itu Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali ini terkenal diniyahnya itu tentang agama itu di Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kalau tasawuf itu Bidayatul Hidayah. Terkenal itu Imam Ghazali dengan apa dua bab tasawuf bidayah, diniyahnya itu Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama Ihya Ulumuddin. Terus di zaman Nabi ini sufi ahli tasawuf, orang ini sakit di bagian kaki karena apa, gula. Harus diamputasi, harus dipotong kakinya ini. Dia takut andai kata dia apa diminum mabunuh buat apa tuh hilangkan rasa sakit dia. Dia lupa kepada Allah. Akhirnya dia mending dipotong kakinya, ya, dipotong kakinya, nggak pakai apa-apa. Nggak pakai dibius, ya. Zaman dulu tuh dituangin atau bagaimana, sepuluh alam. Zaman Rasulullah SAW. Terus akhirnya setelah dipotong ini kaki, dia ngerasakan itu nggak pakai diapa-apain, dipotong kaki. Dia katakan, alhamdulillah masih ada kaki yang sebelah kiri. Masya Allah. Nah, ini di atas, ya, syariat.
di atas kemampuan kita. Tetap yang diperbuat orang ini benar, ya cuman nggak mampu, nggak bisa kita ngerjakan seperti itu. Itu ahlul hakikoh, sufi, ya. Al ulama, orang alim, orang bawa ilmu, ustadz, syekh, guru, itu dia punya sufi. Dalam menentukan apa segala macam hukum dia punya sufi. Diriwayatkan begitu. Nah, kalau misal tetap dia punya keyakinan, jadi kalau ini misal disiramkan alkohol ini ke tempat luka, nggak apa-apa, sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nggak pas, nggak sesuai, dia masih bisa nahan. Dia masih harus nggak pakai itu, alkohol itu, udah nggak usah. Mendingan betadin, mendingan obat yang nggak terlalu banyak alkoholnya itu. Apa alkohol yang 15% atau 70% atau berapa alkohol? Nah, begitu. Dan dia ada tempat botol-botol itu kan, yang nama alkohol ini sekian persen apa segala macam. Ini botolnya udah nggak ada alkoholnya misal, ya tetap haram, tetap haram. Ini sampai kapan? Wallahu alam, nggak ngerti. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin yusabbihu lahum. Yudas Allah samakan Nabi Allah Isa. Nabi Allah diangkat ke sana sampai kapan? Kita nggak ngerti. Nggak ada yang ngerti. Ketentuan Allah terus mau dilanggar, jangan. Nggak ada khilaf. Khilafiyah begitu. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami katakan dipakai dua-duanya. Yo haram iya, halal iya. Tapi Ibn Hajar lepas tangan. Karena itu yang dikatakan khilafiyah, yang zilur rahmah, ada satu keadaan yang enggak selesai. Enggak boleh. Jadi kalau kita punya teman sahabat, jangan pernah buka aib sahabat. Gak boleh buka aib sahabat. Hati-hati. Ini ajaran sesat. Kenapa? Karena sahabat ini paling ngerti sahabatnya. Kalau sahabat buka aib sahabat, mal'un. Ini bukan sahabat. Hujatul Islam Imam Ghazali ngajarkan seperti itu. Sahabat saling menutupi aib. Apa aib? Aib ini seorang dia bermaksiat. Karena manusia makhluk khata. Manusia ini pasti punya dosa, salah. Ini nggak ada khilaf. Makanya kan Habib bilang mal'un, orang yang dilaknat. Kalau sampai punya pendapat ngebuka aib sahabat alasan apapun untuk kebaikan hibah, mayanfa, nggak boleh. Dikatakan Imam Ghazali, sahabat yang dia nutupi aib sahabat. Aib ini keburukan. Dikatakan guru Habib Kiai Muhammad Qayyim Ya'qub, aib ini yang ngerti Allah. Jombang, Tebuireng, Cukir. Aib ini yang ngerti Allah. Yang ngerti aib Allah. Jadi kalau orang kita buka aib orang ini, berarti kita ngelangkahin Allah. Wah Habib enggak, Allah yang buka. Mal'un, akan dilaknat orang begitu. Akan dilaknat. Kurang ajar, soal ada ke Allah ini dilaknat. Nyangka, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bab aib, tentang perkara aib.
Nah, kenapa halal andai kata ngebuka aib seseorang? Karena di luar perkara sohob, di luar perkara sahabat, Allahu a'lam. Tapi masalah apa segala macam aib nggak usah, nggak manfaat sama sekali. Nggak ada khilaf, ninggalkan orang ngebuka aib orang, nggak ada beda pendapat. Tapi tetap senang, tetap doyan. Ya udah, sebatas Tapi hati-hati, karena dikatakan Allah yang ngerti. Jangan sampai ngelangkahin. Tapi sohob nggak bisa. Kalau sahabat jangan, haram, nggak boleh. Kalau Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahab. Seorang akan dikumpulkan bersama apa yang dia suka. Apa yang dia suka ini dari pandangan fikih ibu, karena paling dekat. Terus Hasan misal, Hasan ini ditinggal orang tuanya, udah yatim piatu. Dia hidup bersebelahan dengan seorang yang dikatakan as-sohob, teman. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin. Sampai diriwayatkan di akhirat nanti di Telaga Ghaud. Masya Allah, itu dikatakan. Jadi nggak usah hidup sendiri, ya. Tapi andai kata nggak ada teman sama sekali yang benar, udah nggak usah berteman-teman udah. Kalau andai kata memang udah aneh zaman, ya teman-teman ya ini teman orang yang ngerti, belajar ilmu agama. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kenapa? Karena sesuatu yang meragukan seorang ini akan dibawa mati, berarti subhat hidup orang ini. Bukan membawa apa-apa yang diterima Allah. Kekhusyuan salat, tumakninah ngerjakan salat, sehingga terus dikatakan puncaknya tawadu. Perkara yang susah. Wah, ini baca Quran hukumnya wajib, berarti harus bisa baca Quran. Yo harus. Kalau nggak bisa haram, ya haram, nggak bisa. Mau ditawar, ya tawar, nggak ngerti di mana nawar, nggak paham. La ilaha illallah. Nah, terus amal yang seperti apa Habib? Baca Quran ini bagaimana? Wallahu a'lam. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wallahu a'lam. Saking utamanya fadilah kalam ilahiyah Al-Quran. Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad sanging kutub, wali kutub muda. Di Indonesia ini ada dua wali kutub. Ada dua wali kutub di sini. Di Jawa Timur semua dua-duanya. Satu di Gresik, satu di Bangil. Habib Abu Bakar Muhammad As-Saghaf sama Habib Abdullah bin Ali Haddad sanging. Ini ma'ruf wali Allah kutub. Kalau Habib Saleh Tanggul Mukasyafah. Habib Ahmad Tempel Mukasyafah Jogja. Habib Sekhan Jazab. Guru Habib Ja'far Muhammad Al-Kaf Kudus Jazab. Ini ma'ruf. Habib Abu Bakar Muhammad As-Saghaf Gresik. Sama Habib Abdullah bin Ali Haddad. Setiap huruf dikatakan Habib Abdullah bin Ali Haddad sanging. Quran ini, huruf Quran ada sir, ada asrar rahasia Allah. Nah, terus orang mau jadi apa? Semua bikalimat sampai mati bikalimat tauhid, yagra'u la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Orang mau apa ya di dunia ini? Wa ila harfan bil harfan minal Quran. Yang di dunia ini apa? Ya itulah gelar Rasul dikatakan Nabi taraktu fikum tsaqalain al-Qur'an wa itrati ahli baiti, al-Qur'an wa sunnati,
As-salat dikatakan salat. Ada sesuatu fihi di dalam Al-Qur'an ini. Karamah, syifa, apa segala macam. La khilafiyah haram di tempat Al-Qur'an wa hadis Rasul SAW. Enggak ada khilafiyah. Enggak boleh. Haram alaikum khamrun wal maisir, selesai. Haram. Dan di zaman Rasulullah begitu. Udah, terus yang pada apa segala macam berhenti, udah. Selama beberapa waktu sampai jam sekian. Setelah turun perintah, Nabi sampaikan haram, berhenti sudah. Itu Rasulullah SAW. Basyarun lakal basyar, Nabi SAW. Hidung Rasulullah kayak angka 7. Hidung Nabi kayak angka 7, nggak ada khilaf. Alis Rasulullah kayak semut berbaris, kayak bulan sabit. Wa wajhur Rasul ka wajhun qamar. Dan wajah Nabi Muhammad seperti bulan terang bersinar. Badriyah, bulan yang purnama 15. Ini Rajab. Ada lagi Rajab. Itu enggak ada apa? Enggak benar. Pasti Rajab, Sya'ban, Ramadan. Enggak ada Sya'ban ini apa Rajab? Wah, udah. Apa Ramadan ini Sya'ban? Enggak. Wajib. Ada wajib yang dihukumi di situ. Asyhurul Hurum, Rajab, Muharram, Dzulhijjah. Terus Dzulqa'dah. Sampai gaib Dzulqa'dah, berhentinya bulan dihukumi wajib. 4 bulan yang Allah haramkan, disucikan Allah. Jadi ini apa segala macam bersih. Ibarat ini ruangan, Asyhurul Hurum 4 itu bersih udah, nggak ada apa karpet segala macam. Jadi bukan haram dalam artian haram ini kita nggak boleh apa, hati-hati. Bukan. Bulan itu sifatnya bersih, dekat. Maka dikatakan Dzulqa'dah. Gaib diartikan sebagian. Berarti nggak semua ya, tapi sebagian mengatakan Dzulqa'dah ini bulan yang diam. Apit antara Syawal, Dzulhijjah. Safar apa segala macam bulan-bulan wajib. Nah, ini akhir 2024 ya, lagi tahun baru. Masya Allah. Udah matahari Desember. Matahari hilang, musim hujan. Rahmat Allah. Terus kalau berhenti ya, enggak punya pikiran apa segala macam. Berarti apa orang ini kudu mati di bulan Dzulqa'dah karena bulan berhenti? Ya enggak. Seafdal orang meninggal ya mau Jum'ah. Seafdal orang meninggal syahrul Ramadan. Oh, ini luar biasa. Kalau andai kata Habib mati bulan Ramadan ini, misal Habib Hasan bin Ja'far bulan Ramadan, Masya Allah, itu jaminan wajib hukumnya. Allah mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim. Jadi al ilmu ini nur cahaya yang menyelamatkan kita zahir batin. Al-Quran, hadis Rasul, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' apa yang daripadanya sahabat, tabi'in, salafun salihin, dan kias apa yang diambil daripada satu pendapat daripada ijma'.
salafun saleh, termasuk Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali radhiyallahu an. Imam Ghazali ini guru daripada Syekh Al-Imam Ahmad Al-Badawi. Imam Ghazali punya murid Imam Ghazali ini, Imam Ghazali hidup tahun 550 Hijriah. Tahun 550 Hijriah Imam Ghazali ini hidup. Tahun 500 Hijriahan. Itu punya murid dia punya murid Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Masya Allah. Sampai-sampai habaib ya, itu senang kitab Al-Ihya Ulumuddin. Termasuk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang senang Bidayatul Hidayah tasawuf. Jadi apa yang menjadikan seorang dia punya pikiran ini kok enggak seperti ini enggak seperti itu, karena khilafiyah, karena perbedaan pendapat. Maka Quran ini, hadis Nabi SAW itu jangan pernah enggak dibaca. Baca Quran sehari selembar. Baca Sahih Bukhari Muslim, cari hadis-hadis Bukhari Muslim, dihafalin. Apa yang pendek, apa yang panjang, dihafalin. Fihi barakah. Dalam huruf-huruf itu ada keberkahan. Dan dikatakan alim, apa yang disampaikan orang-orang alim ini, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita dengarkan itu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah. Memang segolongan orang Allah jadikan orang ini gak kemana-mana, gak mendapatkan kesenangan, gak terbuka pikiran. Amarah kalah, nafsu menangin diri nafsunya. Ilal ladzina amanu. Kecuali orang yang Allah akan berikan kesenangan insyaallah. Wa amilu shalihat, dan melakukan amal-amal soleh. Wajib salat fardu, Jumat fardu ain, hormat adab kepada waktu-waktu salat wajib. Alladzina hum an salatihim sahun, sehingga seorang ditinggalkan Allah sumpah wal asri innal insana lafi khusrin. Orang enggak mendapatkan pandangan Allah, enggak mendapatkan nadrah. Illa alladzina amanu amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Imam Syafi'i kagum kepada ayat ini. Dikatakan sampai akhir hayat Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Dikatakan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yahya bin Sharaf An-Nawawi sahib Azkar An-Nawawi. Jadi terus yang dikatakan akan seorang menemukan keyakinan, bayan, iman karena sesuatu yang berbeda, enggak. Jadi Nabi SAW Rasulullah mimiul fam dikatakan. Jadi kayak mulut Nabi itu kecil. Hidungnya kayak angka 7. Sayyidina Muhammad SAW Rasulullah SAW. Udah. Idza tabassama, ketika Rasul tersenyum, ini sifat. Kalau bentuk apa segala macam itu, kalau karomah wali, misal walinya Allah Subhanahu wa taala, ra'an nabiyya qadhah, melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga, dia ngelihat. Tapi idza tabassama sifat. Begitu juga ketika kita umat Nabi SAW menghidupkan sunnah Rasulullah dengan apa? Ngerti, alim, ngerti akan apa? Kewajiban thalabul ilmin, untuk ngerti hukum apa yang dikatakan ini nih yang harus difahami. Jadi kalau khamar, minuman ditaruh karena untuk apa segala macam, atau alkohol nggak boleh haram. Oh keras amat deh segala macam. Yang penting ngerti hukum dasar ini.
Jadi kalau misal tetap nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa, nggak dosa. Itu namanya khilaf. Khilafiyah ini hati nggak serak tapi boleh, paham? Khilafiyah ini hati kita nggak cocok tapi boleh, makanya nggak usah bingung. Khilafiyah ini kita nggak senang ini tapi boleh gitu. Jadi jangan kaku. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala nyumpah. Orang yang mendapatkan kerugian nggak sholat orang ini. Orang dapat kerugian, orang ahli maksiat orang ini. Orang asal-asalan misal apa segala macam ini ahli maksiat. Orang yang mendapat kerugian. Illadzina amanu wa amilu sholihat, orang yang melakukan amal soleh, amal yang benar. Wah, ini yang susah. Wa tawassaw bil haq, ini yang susah. Ya, itulah hidup. Hidup ini begitu. Hidup ini kita nih pasti napak kaki, kedip-kedip mata, pasti seringnya ngedengar sesuatu. Apa segala macam, pasti hidup, tanda orang hidup jantungnya berdetak. Apalagi terus orang hidup, matanya ngelihat apa segala macam. Udah, kalau udah tutup mata, udah nggak melek-melek lagi, udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi terus hidup, udah berarti tanda orang ini mati gitu. Apalagi terus orang hidup. Nah, kalau udah orang ini yakin, wah ini hidup, dijalani orang ini. Ini wa tawassaw bil haq, ya susah, susah, berat. Itu hidup. Itu nggak usah urusin orang, jahil, naudzubillah, orang jahat apa segala macam, nggak usah urusin. Orang yang baik itu urusin. Karena siapa tahu mendapatkan kita keberkahan. Orang alim yang urusin, itu senengin orang alim. Kalau Rasul almar'u ma'aman ahab. Kenapa orang tua dikatakan madrasatul ula, dikatakan seorang ibu yang paling ngerti tentang kita, nuntun seorang ibu. Acuh kepada apa-apa yang nggak benar. Open ngurusin apa-apa yang benar. Masjid, musola, majelis, ngehidupkan majelis. Kalau ngamatikan majelis, ini ajaran setan. Ngehidupkan majelis, ajaran Rasulullah. Adibu auladakum ala salasati khisal. Ala salasati khisal hubbi nabikum wa ahlu baiti sama qiraatul Quran, dikatakan Rasulullah. Disuruh kita nih dekat kepada adab dalam membaca Quran. Kita dekat kepada adab cinta Rasulullah Nabi Muhammad SAW, wa ahlu baiti Rasul, dan keluarga kajian Nabi Muhammad SAW. Dan kita diajarkan untuk bisa ngerti al-ilmu Quran itu. Udah terus dipegang, amanah, gak khianat. Ini yang dikatakan insya Allah ada fulan atau fulanah, laki atau perempuan ini dia ngerti khilafiyah ini apa. Jadi kalau udah sampai perapatan hidup nanti di akhir hayat, udah berapa meter lagi dah, no? Begitu itu nggak hati-hati, wallahu a'lam, nggak ngerti. Tapi orang hidup mau sampai kemana jalan, umur tambah umur, segala macam. Wah, ada karamah, wali-walinya Allah SWT. Masih ada orang-orang bal ahya 'inda rabbihim. Masih ada orang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ke perapatan itu dia harus kemana, dia enggak nyampe ke sana, la ilaha illallah. Atau udah melewati perapatan, udah sampai mau tujuannya, udah ngeblak pintu surga kelihatan. Ini bahasa kasar, bahasa halusnya sadis. Terus enggak selamat, enggak mendapatkan keselamatan. Itu khilaf. Itu beda pendapat.
surga, neraka. Sepasang, Bib? Ya, sepasang. Kita umat Rasulullah bakalan dihisab di neraka. Gak ada khilaf. Khilaf. Lu katanya sepasang. Oh, tangan kanan, Bib, tangan kiri, Bib. Terus akhir. Jadi surga neraka bukan sepasang, akhir. Orang soleh yadkhuluna al-jannah. Orang toleh yadkhuluna an-nar. Orang baik dia mendapatkan kesenangan dunia di akhirat. Orang enggak baik, soal ada apa segala macam, mendapatkan kesenangan dunia di akhirat. Jadi bukan sepasang-sepasang terus kanan kiri, tangan kanan masuk ke surga, tangan kiri masuk ke neraka. Lah, ini enggak paham. Insya Allah kita umat Nabi Muhammad SAW bi ghairi hisab yadkhulul jannah. Enggak pakai hisab masuk ke surga, amin. Orang mendapatkan keberuntungan. Allah bersumpah, Syafi'i sampai luar biasa Imam Syafi'i. Sampai kagum dari ayat itu. Mudah-mudahan Allah berikan antum istiqomah, ditambahkan ilmu manfaat, diberkahi majlis, ada taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.